البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik, kita lanjutkan. Masih di awal-awal muka surat 447. Syekhul Islam kita keluar daripada mazhab dia ni. Iya. Biasa ya. Biasa. Ikut mana yang rojih, tidak fanatik. Walaupun beliau mengajarnya memang di sekolah Hanabilah, tapi mengajari untuk tidak fanatik. Saya sebesar mana pendapat Imam Ahmad ni, Syekh, di kalangan mengikut dia sendiri? Sangat besar, Syekh, seolahnya. Jelas masalah sangat besar. Cuma yang ikut syariat ya tidak menjadikan itu sebagai wahyu. Seperti Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad beberapa kali menyelisihi Imam Ahmad. Hatta Ibnu Qudamah sendiri kita lihat dalam Mughni lebih berkali-kali lebih mengutamakan kalam Imam Syafi'i, kadang malah memenangkan Ahnaf. Istilahnya mereka tidak fanatik. Walaupun jelas mayoritasnya ya ma'ruf namanya Hanabilah, berarti ya Hanabilah meyakini ini yang betul secara umum dan wajar. Karena Imam Ahmad lebih dekat kepada hadis daripada yang lain secara umum. Tayyib, qala Ibnul Qayyim rahimahullah wa kana min hadiyihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari jalan beragamanya Nabi, hadiyu tariqah, adalah Allah yadkhula fi shaumi Ramadan. Beliau tidak masuk ke puasa Ramadan illa bi ru'yatin muhaqqaqah, kecuali dengan penglihatan yang dipastikan. Iya, bukan ragu-ragu. Tayyib. Insya Allah tidak dosa, kalaupun keliru tidak dosa, kita sudah menjalankan apa yang diwajibkan, sumu li ru'yatih. Sekarang kita terhalangi dari ru'yah, maka kita dimaafkan kalaupun keliru. Seperti masalah sholat mencari mencari kiblat. Maka tak perlu kita takut-takut dan setelah mengikuti dalil. Au syahadati syahidin wahid, atau dengan persaksian satu saksi. Tentang masuknya ke bulan Ramadan. Untuk keluar dari Ramadan perlu 2 saksi, dan ini khilaf, tapi ini yang paling rajih memang. Karena Ramadan sendiri ibadah yang sangat khusus. Untuk masuk ke dalamnya cukup 1 saksi. Untuk keluar dari ibadah perlu 2 saksi. Keluar dari situasi ibadah tadi perlu saksi yang kuat, yaitu 2. Kama shoma bi syahadati Ibni Umar. Sebagaimana buktinya beliau mulai puasa Ramadan dengan persaksian 1 sahabat, yaitu Ibnu Umar. Cukup 1 sahabat. Rawahu Abu Dawud. Wa kana idza hala lailata salasina duna mangdharihi ghaimun aw sahabun, apabila beliau dihalangi oleh mendung atau awan tatkala ingin melihat hilal, melihat anak bulan di malam 30, akmala iddata sya'bana salasina yauman. Ya, tak perlu ragu, belum jelas hilal, ya sudah, kita kembali ke asal, yaitu asalnya adalah ini masih Sya'ban. Beliau menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Inilah contoh Nabi, walaupun ada ulama yang berijtihad menyelisihi. Jelas hujah Nabi, kalam Nabi jelas sekali di riwayat Bukhari dan yang lain-lain, itu salasin, lafaz salasin. Summa shomah, kemudian beliau baru menjalankan puasa setelah lengkap 30 hari Sya'ban, baru puasa. Walam yakun yasumu yaumal ghaim, beliau tidak puasa pada hari yang mendung. Tidak seperti mazhab Hanabilah, kalau mendung-mendung malah justru wajib puasa demi ihtiyat, kehati-hatian. Tak macam itu. Tayyib. Wala amara bih, Nabi tidak memerintahkan melakukan itu. Bal amara bi an tukammala iddatu sya'bana salasin. Bahkan Nabi memerintahkan untuk bilangan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 idza ghumma, jika ada mendung, ada penghalang itu. Wa kana yaf'alu dzalik, dan Nabi memang melakukan itu. Fa hadza fi'luh, inilah perbuatan Nabi, wa hadza amruh, inilah perintah Nabi. Baik. Wa hadhihi tariqah, metode ini aqrabu ila muwafaqatin nusus. Ini lebih dekat kepada kesesuaian dengan nas-nas. Wa qawaidis syara', kaidah-kaidah syariat. Ya, tidak dibina di atas istilahnya itu was-was dan jangan. Tak kita hukum secara zahir. Nabi menyuruh menghukumi secara zahir. Wa hadzal qaul huwa ikhtiyaru ulama idda'wati salafiyah. Oh, berarti ini sudah berhenti tadi ya kalam Ibnul Qayyim ya, enggak dikasih tanda Tapi kalam kana hadiyuh ini dalam Zadul Ma'ad. Cuma ternyata berhentinya
wa hadza amruh. Berhenti di situ. Nah, yang berikutnya kalam Syekh Abdullah Al-Bassam. Tayyib. Inilah yang dipilih oleh ulama dakwah salafiyah. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan, cucu dari Imam An-Najdi itu, annal man aminasyam huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Muhammad ibni Abdul Wahhab. Bahwasanya dilarangnya berpuasa dalam situasi yang tadi mendung atau apa, inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Walaupun beliau mengatakan saya ini adalah Hambali. Tapi Imam Ahmad sudah menyebutkan kalau hadis itu sahih, kita ikuti hadis itu madhab kita. Ada faedah bagus disebutkan dinukilkan oleh sebagian masyayikh Yaman itu dalam biografinya siapa? Mansur Al-Bayhuti, pengarang kitab apa itu? Zadul Mustaqni. Yang paling terkenal sekarang dipakai oleh Hanabilah, yang paling ringan kan itu ya, Zadul Mustaqni. Beliau punya sejumlah kitab tentang masalah mazhab Hanabilah dan selalu kalau menulis dan mensyarah sesuai dengan mazhab Hanabilah. Tetapi ketika beliau ditanya, diminta fatwa, sering beliau menyelisihi Imam Ahmad. Akhirnya dikritik oleh sejumlah penulis, mengatakan Mansur Bahuti ini, Al-Bahuti ini, kalau nulis syarah madhab, dia mengikuti Imam Ahmad. Tapi kalau berfatwa menyelisihi tulisan dia. Dia menjawab, kalau mensyarah kitabnya Imam Ahmad, saya sesuai dengan pendapat Imam Ahmad. Tapi untuk berfatwa, saya lebih takut pada Allah. Jawabannya gitu. Baik, kalau baik. Iya. Kalau mensyarah kitab Hanabilah, ya sudah memang Hanabilah begini. Tapi apa pendapat Anda sendiri? Saya dalilnya ini. Saya ya istilahnya sudut pandang yang baik. Kemudian dikatakan waqala Asy-Syaikh Abdul Latif Ibnu Abdurrahman, putra dari beliau. Syekh Abdul Latif sudah jadi imam memang. Wa ma'aman mana al-saumahu minal ahaditsis sahihatin nabawiyah. Orang yang melarang puasa di hari keraguan tadi memiliki hadis-hadis yang sahih, hadis Nabi yang sahih allati ta'addadat turuquha, yang sanadnya itu berbilang, ma la yadfa'uhu dafi, yang tidak mungkin ditolak oleh penolak. Wala yu'ariduhu mu'arid, tidak boleh ditentang oleh orang yang menentang. Walaupun mereka mengatakan kami Hambali, tapi bukan taklid. Wa qala Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Syaikh, guru dari Imam Ibnu Bas, mufti yang dulu, Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh, la yajuzu siyamu yaumis syak, tak boleh berpuasa pada hari yang meragukan. Wa qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di, guru dari Syekh Al-Bassam juga, as-shawab idza kana lailatus salasina min Sya'ban ghaim, berarti karena di sini nakisah, apabila pada malam Sya'ban itu ada mendung, au qatar atau debu, annahu la yajibu siyamu dzalikal yaum, tak wajib puasa pada hari itu, menyelisihi kewajiban Hanabilah. Wala yustahab, bahkan tidak mustahab. Bal fitruhu huwal masyru', bahkan tidak berpuasa itulah yang disyariatkan. Wa qala Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim, yang mengumpulkan Majmu' Fatawa Syekhul Islam itu, Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Qasim, wakhtara adama siyami yaumis syak, yang memilih untuk tidak berpuasa pada hari keraguan adalah imam hadhihi dakwah, imam dakwah ini. Wa man akhadha an, dan yang mengambil ilmu dari beliau. Wa nahau an siyamih, mereka melarang dari menjalankan puasa di hari itu liwujuh, karena beberapa sisi pendalilan. Minha, yang pertama, annatil kalailah min Sya'ban bihasabil asal, malam itu masih dari Sya'ban sesuai dengan asalnya, sesuai dengan kaidah yang telah kita lewati. Yang kedua, an-nahyus shahihus sharih, ada larangan yang sahih dan jelas, antaqaddumi Ramadan biyaumin au yaumain, untuk mendahului Ramadan dengan sehari atau 2 hari, yaitu hadis Abi Hurairah. Yang ketiga, al-ahadisus shahihatus sharihah bin nahyi an siyamih, telah datang hadis yang sahih dan jelas yang melarang untuk berpuasa di hari yang meragukan tadi, yaitu hadis Ammar dan yang lainnya. As-salis ar-rabi'ah, hujah yang keempat, anna riwayat al-Marwazi an Ahmad. Riwayat dari Al-Marwazi, ana lupa nama Al-Marwazinya di sini ya. Yang mengarang kitab Masail Marwazi li Ahmad bin Hambal. Dari Imam Ahmad, anna lailatus syak hiya lailatus salasin. Malam yang meragukan adalah malam 30, seperti pendapat jumhur itu. Min Sya'ban idza ghumma al-hilal, jika hilal tertutupi.
Wa huwa qaulu jumhuril ulama wal a'immatil arba'ah. Ini adalah pendapat jumhur ulama dan imam yang 4. Dengan sudut pandang apa? Imam Ahmad punya pendapat kedua, yaitu diriwayatkan oleh Marwazi walaupun diselisih oleh para murid yang lain yang menukilkan dari Imam Ahmad. Wa ghairihim, dan pendapat para a'immah yang lain. Wa jazama bihi Syekhul Islam wa ghairuh. Ini yang dipastikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Wa adillatu hadzal qauli katsiratun jidda. Dalil pendapat ini banyak sekali. Jayid, beliau akhirnya menukilkan riwayat yang jelas itu. Maja'a fil Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, yaitu masuk ke Ramadan karena melihat hilal. Wa aftiru, hentikan puasa, yaitu menghentikan menilai bahwasanya waktu puasa sudah selesai, waktu Ramadan selesai karena melihat hilal Syawal. Fa in ghumma alaikum, kemudian jika hilal itu ghumma alaikum, tertutupi dari kalian, yaitu kalian tak mampu melihatnya, maka jangan ragu, tapi fa'akmilu iddata sya'bana salasin, maka sempurnakanlah. Nabi menggunakan istilah akmilu. Jadi faqduru ini kembali kepada tetapkan, bukan doyiku. Karena lafaz yang lain lebih sempurna, jelas. Bukhari Muslim, akmilu, sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30. Sesuai dengan kaidah yang ma'ruf itu. Ma'rufah. Sekarang kita masuk ke hadis berikutnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, al-hadisul hadi wal arbaun ba'da 500, 541. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah, hilal Ramadan. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jika kalian melihat hilal, yaitu hilal Syawal, anak bulan Syawal, maka hentikan puasa. Fa in ghumma alaikum, kemudian jika tertutupi atas kalian hilal tadi, faqdurulah, maka tetapkanlah dia. Lafaz ini masih global, tapi ini muttafaqun alaih wali Muslim. Fa in ughmiya alaikum, jika tertutupi atas kalian, hilal dihalangi, faqduru lahu salasin, maka tetapkan untuk dia 30. Walil Bukhari fa akmilul iddata salasin, sempurnakan bilangan menjadi 30. Walahu, lahu Bukhari juga kan? Aywa. Min hati fi hadisi Abi Hurairah radhiyallahu an. Tadi Ibnu Umar. Kalau yang hadis kedua Abi Hurairah, fa akmilu iddata sya'bana salasin, maka sempurnakan bilangan Sya'ban itu 30. Jadi memang hadisnya bukan hanya satu. Bahkan apa? Ada Abi Hurairah, ada Ibnu Umar. Masalah angka 30. Mufradatul hadis, idza ra'aitumuhu fasumu ay al-hilal. Jika kalian melihatnya. Wal murad idza ra'ahu minkum, jika ada orang dari kalian yang melihatnya. Siapa orang itu? Man yasbutu bi ru'yatihi wujubus shaum. Orang yang mana kewajiban puasa menjadi pasti dengan sebab dia melihat, yaitu bukan semua orang, tapi orang yang layak jadi saksi. Jadi lafaz hadisnya pakai apa? Wawul jamaah, tapi dengan dalil-dalil yang lain tahulah kita ada syarat-syarat untuk menjadi saksi di dalam hilal ini. Kemudian ughmiya alaikum bisukunil ghain al-mu'jamah, memang ada titik, wa kasril mim, ughmiya. Bil bina'i lil majhul ay ghuttiyal hilal, hilal tertutupi, terselubungi. Wa sutira angkum, ya terhalangi dari kalian. Minal ighma, ughmiya, ighma, yaitu akal tertutupi, pingsan. Yuqal ughmiya alaihil khabar idza istajama. Istajama yaitu tidak jelas, berita tidak jelas. Wadzalika bistitari maghibil hilal, yaitu maghrib, yaitu apa? Maghrib sih hilang, apa, tidak nampaknya ya. Tidak nampaknya hilal bukan karena entah ada atau tidak ada, tapi dia tertutupi oleh ghaim. Jadi kita tak tahu hilal betul-betul tidak ada atau apa. Au qatar. Tadi apa? Ghaim yaitu mendung, atau qatar yaitu debu. Fa akmilul iddah, maka sempurnakan bilangan.
Wa fi ba'di riwayat fa in ghumma tanpa ada ya. Bi dhammil ghain wa tasdidil mim. Bil bina'il lil majhul ay ukhfiya, yaitu tersamarkan. Sama aja, termasuk juga apa? Mendung. Al-ghamam artinya mendung. Bil ghamam seperti dalam surat Al-Baqarah, al-ghamam mendung, tak masalah. Wasara masturon, jadilah anak bulan tadi itu mastur, tertutupi atau terhalangi bi ghaim dengan mendung, wa nahwih dan yang lainnya. Faqdurulah bi dhammid dal wa kasriha. Faqduru dan faqdiru. Qala fil misbah, al misbahul munir ay qaddiru alal khilaf. Qaddiru artinya doyiku atau tetapkan. Baik. Takdir artinya ketetapan. Ada syahr, bilangan bulan. Wa akmilu sya'bana salasin. Nah, ini jelas. Sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 yauman hari. Faqdurulah wa akmilul iddata salasin qala Syuraih al-awwal khitabun liman khassahullahu bihadzal ilm. Kata Syuraih al-Khuzai, lafaz pertama uqduru, tetapkan, ini pembicaraan untuk orang yang Allah khususkan dengan ilmu itu. Mampu dia menentukan. Wasani khitabun lil ammah, untuk orang awam tak perlu pening-pening, ya sudah 30. Dan inilah yang betul. Maksudnya apa? Tidak perlu pakai hisab. Syekhul Islam bicara panjang tentang masalah ini dalam Iqtidah Shiratil Mustaqim. Karena Nabi yang sudah mengatakan nahnu ummatun ummiyah. Kami adalah umat yang ummi. La naktub wa la nahsub. Kami tidak menulis dan tidak menghitung, yaitu menghitung masalah hisab-hisab itu. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan itu demikian, demikian, demikian. Yaitu terkadang 29, terkadang 30. Kata Syekhul Islam, syariat ini untuk keumuman muslimin, bukan hanya untuk ahli hisab. Bahkan Nabi menyelisihi dengan mengatakan apa? Kita ini umat yang ummiyah. Jadi hisab untuk orang-orang ahli kalam yang memang banyak menyelisihi kebenaran. Kita tidak perlu itu semua. Agama untuk semua orang, bukan hanya untuk pakar-pakar tertentu. Kalam bagus dari Syekhul Islam tentang masalah ini. Wasani, ini sudah. Ma yu'khadhu minal hadis. Apa faedah yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, wujubu siyami syahri Ramadan. Wajibnya berpuasa bulan Ramadan idza sabata ru'yatu hilali. Jika telah pasti hilal itu terlihat. Hilalnya terlihat. Wa wujubul fitr, wajibnya untuk menghentikan puasa masuk ke Syawal, berarti idza sabata ru'yatu hilali Syawal. Jika telah pasti hilal Syawal itu terlihat. Yang kedua, istihbabu isya'ati khabari dukhuli syahri Ramadan. Disunnahkan untuk menebarkan berita tentang masuknya Ramadan. Wa khurujih, dan keluarnya bulan Ramadan. Bi awsa'i wasilah, dengan sarana atau jalan yang paling luas. Wa asra'iha, dan paling cepat. Kira-kira diambil dari mana ya? Dohirnya dari apa? Hilal. Kita tahu hilal dipanggil hilal karena orang-orang di masa lampau kalau melihat anak bulan yastahilun, yaitu mengeraskan suara agar semua orang tahu, oh ini sudah masuk bulan baru. Untuk orang yang masalah puasa atau mungkin terkait dengan menghitung bulan-bulan suci atau bulan-bulan haji, atau orang gembira karena oh ini sudah waktunya untuk kesepakatan apa tak tahu misalkan. Makanya dikatakan hilal, yaitu karena orang-orang melakukan istihlal, mengeraskan suara. Mungkin diambil dari itu sehingga beliau mengatakan mustahabnya itu, karena Nabi menamakan sesuai penamaan yang dilakukan oleh orang Arab, yaitu hilal. Baik. Kemudian yang ketiga, annal hukma bisaumi wal fitr mu'allaqun bi ru'yatil hilal. Hukum untuk puasa atau menghentikan puasa adalah tergantung kepada dilihatnya hilal. Iya, bukan dengan hisab. Fala yusamu illa bi ru'yah. Tidak boleh dilakukan puasa kecuali dengan ru'yah. Bagaimana dengan yang 30? 30 pun hasil ru'yah juga kan? Kita lihat di malam 30 tak nampak, ya sudah. Berarti kita lengkapi. Jadi itu juga hasil ru'yah sebenarnya. Wala yuftaru illa birru'yatil mujarradah. Tidak berhenti dari puasa kecuali, tidak berhenti dari bulan puasa kecuali dengan ru'yah semata. Bukan susah payah menghitung dan sebagainya. Dengan ilmu falak yang sangat rumit dan meletihkan itu. Agama mudah, tinggal lihat. Kalaupun salah 1 hari 2 hari dimaafkan. Orang sudah berijtihad ikut Nabi, tidak akan disalahkan. Yang disalahkan adalah yang membuat bid'ah. Kata Syekhul Islam,
hisab ini bid'ah kalau dipakai untuk menggantikan syariat apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dia jadi bid'ah. Tapi kalau untuk membantu nggak masalah, sekedar membantu memperkirakan. Walau biwasitotil marosid, walaupun dengan perantaraan alat pengintai. Wal alatilati itu kabirul mar'iyah, dan alat-alat yang membesarkan objek untuk dilihat, teleskop itu ya. Orang Yaman bilang nazur. Toyib. Wazan faul untuk mubalaghah, karena benda kecil boleh dilihat jadi jelas dan agak besar misalkan. Fa innahu yu'tabaru dzalika ru'yatan bil ainil musyahadah. Karena fa innahu yu'tabaru dzalika ru'yatan. Karena walaupun tetap pakai alat misalkan, tetap ini dinilai penglihatan dengan mata. Ya, karena tetap mata kita melihat, cuma dibantu saja. Tetap yang melihat adalah mata. Alat sekedar membantu, bukan sebagai penentu. Maka kalaupun tanpa alat tak masalah, ru'yah mujarradah seperti yang di zaman Nabi tak masalah. Alat bukan sebagai penentu kesahihan. Yang keempat, idza haladu nama ghibil hilal lima yamna'ur ru'yah. Kalau ada yang menghalangi untuk melihat tempat hilangnya hilal, karena hilal nampak dan hilal hilang juga di situ. Yang menghalangi apa? Min sahabin, awan, au ghubar, debu, au nahwihima, atau yang semacam itu. Lailatas salasina min Sya'ban, malam 30 dari Sya'ban, fatukam malu iddatu Sya'ban salasina yauman. Maka hendaknya bilangan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari. Wala yusamu yaumatil kalailah, dan hari dari malam itu tidak boleh dipakai untuk puasa. Yaitu apa? Malam 30 besoknya puasa, tak boleh puasa. Baik, ketika perkaranya seperti yang disebutkan tadi, bal yusbihun nasu muftirin, hendaknya orang berpagi-pagi tetap iftar. Karena apa? Ini masih 30. Kecuali yang telah kita bahas pada pertemuan pertama, orang sudah biasa puasa yang menjadi rutinity dia. Alal qaulir rajih, menurut pendapat yang rajih, yaitu pendapat jumhur. Dzalika annal asla wal yakin, karena hukum asalnya dan yang kita yakini huwa baqa'u Sya'ban. Jelas ini masih hari-hari Sya'ban, kita yakin. Untuk keluar dari itu harus ada bukti yang kuat untuk merubah keyakinan. Wa khurujuhu syak, keluarnya Sya'ban itu masih diragukan. Dengan apa kita menganggap sekarang bukan Sya'ban? Bulan pun tak nampak. Dengan apa? Nah, ini masih meragukan, maka kita katakan besok masih 30. Wala yusaru minal yaqini illa mislih. Tidak boleh kita menuju dari suatu keyakinan, yaitu keyakinan sih di sini ya. Seandainya beliau bilang walayan taqilu minal yakin, lebih senang. Tidak pindah dari keyakinan. Tidak pindah dari sesuatu yang diyakini kecuali menuju kepada yang semisal dengan itu. Ya, suatu keyakinan harus ditukar dengan kalau ingin dipindah kepada sesuatu yang yakini juga. Bukan malah akidah atau manhaj ditukar dengan sekedar barangkali, jangan. Agama bukan macam itu. Kita pindah dari suatu ijtihad ke ijtihad yang lain harus dengan hujjah, bukan sekedar jangan kok, bukan itu agama. Harus dengan dalil yang jelas. Amma syukuku wal ihtimalat, adapun keraguan dan kemungkinan fala tuqaddamu alal yakin, tak boleh dia didahulukan di atas keyakinan. Kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.